Ini panjangnya cuma 30 kaki. Leaf load-nya 4,5. Ini WL. Karena desain yang ada baru leaf load ya. Beban matinya ya berat baloknya sendiri, dalam hal ini mungkin ya bisa saja ada beban mati lain ya, sesuatu yang ada di atas baloknya. Tapi di contoh ini beban matinya belum tahu karena tergantung yang kita pilih ya. Jadi nanti waktu milih Z ini sisakan sedikit untuk kapasitas beban matinya karena beban matinya belum tahu ya. Oke. Nah, pertanyaannya adalah pilih profil atau tentukanlah, jangan pilih ya. Kalau pilih mah sembarang aja. Tentukan profil, dimintanya apa nih? W ya kalau nggak salah. Ya standar ya di W. Dari W jadi tabel yang W saja, tidak M atau S depannya. Mutu A992. Jadi kalau A992 ini FY-nya 50 ya. Oh, tadi sudah diingatkan ya. Tabel 32 itu berlaku hanya untuk FY 50 ya. Kalau FY-nya bukan 50 nggak jadi pakai itu. Pakai tabel yang di depan lagi. Jadi itu mah harus milih di antara sekian banyak itu kalau begitu. Yang memenuhi syarat lentur dan geser. Syarat lentur artinya MN-nya memenuhi, geser VN-nya memenuhi, dan defleksi. Defleksi tapi diberikan ya. L/240. Akibat beban leaf load ya. L/240 leaf load. Jadi hanya leaf load ya. Jadi kita pilih, kita tentukan profilnya dari plastis mestinya. Kemudian periksa kegagalan yang lain, ini 30 kaki lumayan panjang. Lateral supportnya, oh ini masih continuous, jadi lateral torsional buckling nggak perlu ya. Ini LB-nya 0 ya. Ya biar contohnya ringan aja barangkali ya, nggak perlu meriksa lateral torsional buckling karena continuous support dia. Artinya pilih aja di sini, tinggal cek geser dan defleksi kalau begitu ya. Kegagalannya hanya plastis. Oke. Nah, permintaannya begitu. Nah, kita perlu MU dulu ya. Momen lentur yang bekerja. Karena bebannya cuma ada leaf load ya, itu aja yang dulu dipakai. WU-nya adalah 1,6. 1,2-nya ada sih ya. Tapi kali 0 dulu sementara. 1,2 kali 0 tambah 1,6 kali ini 4,5. Angkanya 7,2 ya. 7,2 kip per feet sehingga MU-nya 1/8 WU kalikan L kuadrat. 1/8 dari ini 7,2 kalikan 30 kuadrat. Nilainya 810 kip feet. Kalau mau dihitung di situ harus jadikan kip inch ya, harus dikalikan 12. Jadinya mana kali 12? Belum dihitung di sini. 810 kali 12. 9720. Kip inch. Oke, nah kita lihat ZX-nya dari sini. Dari formula ini,
Kita pilih penampangnya. MU-nya 9720 dibagi 0,9 kalikan 50. Nilainya adalah 216. Inch pangkat 3. Ya. Nah, ini bisa kita periksa lagi di tabel tadi. Tabel 32 ya. Share screen tabel 32 yang batasnya 216 ya. 230 216. Nah, ini 21 kali 93 bisa, 24 kali 84 juga bisa, jadi ambil yang lebih ringan, 24 kali 84 ya. Stop share dulu. Coba nggak perlu coba, ini sih sudah plastisnya sudah oke ya. W24 kali 84 dengan Z sama dengan Z-nya tadi sudah saya tutup lagi, saya lihat sini sebentar. 224. Ini semua ketiga ya. Jadi kalau pilih ini, kekuatan plastisnya pasti terpenuhi. Dan ini karena unsupported length-nya 0, artinya ya ditahan ke lateral di sepanjang ini, ya sudah, satu-satunya kegagalannya cuma plastis, ini pasti memenuhi. Tinggal geser dan defleksi ya. Gesernya PU, kita lihat di sini. PU-nya setengah dari itu ya. Setengah WU kalikan L. Setengah kali WU-nya tadi berapa ini? 7,2 dikalikan panjangnya 30 kaki. 30 kaki, angkanya nah, 0,5 kali 7,2 kali 30. 108 kips. Oke, Anda tinggal cari VN-nya. Nah, VN-nya kalau Anda lihat tabel 32 tadi, saya share lagi. Sudah ada juga sebenarnya ya. 24 kali 84 itu kalau kita lihat ke kanan, ada VVN-nya 340, sudah ada di sini, kolom paling kanan. Sehingga tadi barusan saya hitung 108, ya aman, ini pasti memenuhi ya. Begitu. Kalau perlu ada lateral torsional buckling, Anda tinggal cek ada LP dan LR di sini ya, tapi kita nggak perlu. Satu lagi kita perlu untuk ngecek defleksi ya, 2370. Inersia diperlukan untuk defleksi, inersianya 2370. I-nya 2370. Oh, satu lagi mungkin sebelum lupa. Tadi kita masih membuat beban matinya 0. Sekarang karena sudah pilih, ini beratnya ini 84 pound per kaki, jadi WD-nya 84 pound per kaki. Ya, memang nggak seberapa ini ya, dan kita sudah lebih dari 216, harusnya masuk, tapi harus ditunjukkan bahwa ini memenuhi. Jadi kalau ini saya masukkan kembali ke sana, ke sini, tidak lagi 0. Oh, kertasnya sudah habis ya, pindah ke sana aja. Berapa tadi? WU 1,2 kalikan ini pound ya, jadi kalau mau jadi kips jadi 0,084 tambah 1,6 kalikan 4,5. Nah, seberapa pengaruhnya harusnya? Di sini dihitung lagi nggak? Ya, sekarang dihitung lagi 7,3 jadi. Ya, nambah sedikit. 7,301 kips per feet, jadinya meningkat. MU-nya 1/8 WU
L kuadrat 1/8 7,301 30 kuadrat, nilainya 821,4. Kalau mau dijadikan keep ins boleh saja, tapi di buku ini nggak dijadikan keep ins. Nah, dihitung aja langsung sama dia. (9856) sana tadi 9720 ini jadi 9856 keep ya. Nah, boleh dicari lagi MN-nya atau pakai formula yang tadi saja. Z besar sama MU per 0,9 FY. MU-nya sekarang pakai ini 9856 0,9 kali 50. Nilainya adalah 219 ya. Inch pangkat 3 gitu ya. Jadi kalau tadi sebelumnya 216 perlunya, sekarang sudah ada berat baloknya perlu 219. Yang tersedianya sudah 224 jadi oke ya. Setelah beban masih mati diikut sertakan. Gesernya juga ikut nambah jadinya. Ini jadi 7,3 tapi masih jauh ya. Kan kemampuannya tadi 300-an kalau tidak salah. Ini cuma 100 gitu ya. Jadi ini akan meningkat, gesernya sedikit, masih tetap memenuhi. Defleksi yang belum. Delta akibat lift load itu adalah berapa tadi? Beban merata 5/384. WL-nya saja kalikan L pangkat 4 bagi dengan EI ya. 5/384 WL-nya 4,5 tapi itu keep per feet ya. Kalau per inch-nya karena ini dibagi kaki jadi harus dibagi 12. 4,5/12 kalikan panjangnya 30 kali 12 pangkat 4 dibagi dengan E-nya 29.000 KSI dan inersianya yang barusan kita ambil dari tabel tadi 2370. Ini sama dengan tadi hitungannya ada di sini harusnya. 1890. Bukan itu I-nya. Oh, dia ngitungnya pakai I itu ya. Saya hitungkan aja lah kalau gitu. Di buku dia nyarinya I perlunya berapa terus dibandingkan dengan I ini ya. Kita ngecek defleksi aja. 5 kali 4,5 bagi 12 kali 30 kali 12 pangkat 4 bagi ini kalau saya nggak salah ngitung ini keluarnya 1,19 inch. Defleksi akibat lift load-nya saja. Batasnya tadi L/240. L/240-nya adalah 30 kali 12 inci dibagi 240. 1,5. Jadi masih oke ya. Delta masih kurang dari L/240. Jadi cek. Artinya gesernya memenuhi. Ini juga memenuhi. Nah, kira-kira demikian. Kita tinggal ya lakukan hal yang seperti ini aja. Ya. Tergantung strukturnya seperti apa, bebannya bagaimana. Kita dapatkan MU. Dari MU cari penampangnya. Bisa pakai tabel 32 kalau bebas gitu ya. Kalau dulu waktu ujian masih di kelas, ya milihnya di antara yang tersedia. Kalau itu mah nggak usah pakai tabel. Dari yang tersedia mana yang Z-nya yang paling besar itu bisa dengan mudah Anda urutkan. Karena penampangnya sangat terbatas yang diberikan.
Lalu setelah itu periksa ya. Semua yang harus diperiksa. Kalau ada kegagalan lateral torsional buckling periksa, kalau ada geser diberitahukan ya periksa. Kalau ada defleksi juga demikian.